The Strongest System. Bab 841, Aku yang terkuat sepanjang keabadian. Kemana perginya manusia itu? Vault terjebak dalam kebingungan saat ini setelah dikepung oleh dua makhluk tertinggi dari kedua sisi. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa manusia itu tiba-tiba menghilang entah kapan. Kemana dia pergi? Vault memandangnya dengan penuh perhatian ke kiri dan ke kanan. Semua makhluk hidup secara naluriah akan mengembangkan rasa tidak aman terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Hal ini terutama terjadi pada orang seperti manusia ini. Di mata Vault, orang ini sangat jahat melebihi apapun, dan tidak boleh dilihat dengan sudut pandang normal. Seketika, jantung Vault berdetak kencang saat kekuatan dahsyat menghantam sisi tubuhnya. Ketika Vault berbalik, dia melihat Yang Kuno melancarkan pukulan dengan kekuatan yang mengerikan ke arahnya. Bam! Menerima pukulan ini, tubuh Vault meledak dengan hebat. Pukulan ini memiliki kekuatan destruktif luar biasa yang meledak, mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh Vault. Yang Kuno, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku pernah membantumu sebelumnya. Kesalahan berteriak. Tubuhnya yang setengah lumpuh itu sepertinya telah hancur seluruhnya di tangan Yang Kuno. Dia kemudian mengaduk kekuatannya dengan sekuat tenaga dan langsung memperbaikinya, memulihkannya kembali seperti baru. Namun, kekuatan Yang Kuno memang menyebabkan Vault merasa sedikit bahaya saat ini. Tidak kusangka Yang Kuno akan menjadi lebih kuat setelah menghilang selama 10.000 tahun. Salah, mengadu dirimu dengan tuanku hanya akan menyisakan kematian bagimu. Kekuatan Yang Kuno sangat tinggi saat dia mendengus dingin. Seluruh kekosongan meledak karena itu. Duel antara makhluk tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dengan setiap pukulan, satu bagian dunia bisa hancur seketika. Bagi makhluk seperti ras rubah, jika bukan karena Yang Kuno dan yang lainnya telah mencoba mengendalikan aura mereka, aura itu sendiri akan mampu menghancurkan mereka menjadi serpihan belaka. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, tak kusangka kau berani mengakui seseorang dari ras manusia sebagai gurumu. Ini benar-benar penghinaan. Astaga, berhentilah memukul. Pada saat ini, Vault tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali. Ya, dia mungkin adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Namun, menghadapi dua makhluk tertinggi praktis merenggut nyawanya. Semuanya kuno abadi. Kesalahan meledak dalam kemarahan saat dia mengangkat surga dengan kedua tangannya, dan aura abadi muncul darinya. Sepanjang zaman kuno, ras kuno adalah satu-satunya ras yang abadi. Segala sesuatu yang lain pada akhirnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Tapi, pada saat ini, telapak tangan raksasa yang seperti kipas daun katel turun dari langit dan menamparkan kepala Vault. Bam! Penindasan. Ini benar-benar penindasan. Jika pertarungan satu lawan satu, Cruel mungkin tidak akan mampu mengalahkan Vault. Tapi, bahkan jika itu satu lawan satu dengan Yang Kuno, kesalahan pasti akan dihajar habis-habisan. Tubuh patahan itu seperti peluru yang ditancapkan jauh ke dalam tanah saat ini. Seluruh bumi mulai retak seperti bagian belakang cangkang kura-kura. Setiap retakan meluas ke celah-celah dalam yang menyebar ke segala arah. Yang Kuno, jangan berlebihan. Raungan kemarahan Vault menggelegar jauh di dalam jurang yang digali di dalam tanah. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok di langit sementara matanya bersinar dengan tatapan muram. Dia tahu bahwa kali ini segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Menghadapi dua makhluk utmos, dia tidak memiliki satu peluang pun untuk menang sama sekali. Hal ini terutama terjadi sekarang karena Yang Kuno telah kembali dan melayani manusia itu. Ini akan menjadi pukulan telak bagi ras kuno. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku mungkin akan mati di sini. Ketika anggota ras rubah melihat bagaimana Vault ditekan dengan sangat buruk, mereka semua menahan napas dalam kegembiraan. Tidak ada yang berani bernapas sama sekali. Ini semua terlalu meledak-ledak dalam pikiran mereka. Jika mereka tidak menyaksikan sendiri hal ini, mereka akan sulit percaya bahwa makhluk-makhluk terbesar dari ras kuno di masa lalu ini akan membantu mereka. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya manusia itu? Tidak disangka dia bahkan bisa menundukkan ras makhluk tertinggi dari kuno. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan bagi makhluk dari ribuan ras. Ledakan. Kesalahan melayang keluar dengan lembut dari jurang yang dalam di bawahnya saat dia menatap ke arah dua makhluk tertinggi dengan tatapan tajam. Kalian akan menderita akibat karena membelot ke sisi manusia. Pada hari kehendak surga terbangun, kalian akan membayar harga untuk kesalahan kalian. Tindakan. ARGH. Pada saat itu, Vault tiba-tiba berteriak ketika aura tak terbatas keluar dari tubuhnya. Serangkaian aliran udara abadi melilit tubuhnya. Setiap aliran udara abadi membawa kekuatan yang tampaknya cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Aduh. Bagaikan ular piton raksasa, arus udara abadi saling membungkus. Sebelum mereka menyadarinya, Vault sudah mencengkeram tombak panjang. Dao kehancuran. Tangan Vault gemetar saat dia meraung. Saat dia menusuk dengan tombak itu, kilatan cahaya terang bersinar. Yang Kuno, kejam, kalian ingin menjatuhkan yang terbaik. Itu harus bergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan. Ini adalah senjata legendaris yang diberikan oleh kehendak surga. Bahkan jika kalian adalah Yang Kuno, terus. Tombak kesalahan ini berisi ribuan dao di dalamnya. Saat dia mengerahkannya, itu mengirimkan aura yang menghancurkan ketika riak-riak mulai bermekaran di udara seperti bunga.
Dengan menggunakan metode yang tidak normal, ia mengurung yang kuno dan kejam di dalamnya. Kalian semua bisa masuk neraka. Semua kekurang ajaran kuno. Revolusi kehendak surga. Di ujung tombak Vault, batu kincir reinkarnasi muncul tiba-tiba. Batu kincir reinkarnasi ini memancarkan cahaya terang seolah-olah semua reinkarnasi dunia tanpa batas terperangkap di dalamnya. Serangkaian aliran udara misterius muncul dari batu kincir reinkarnasi ini dan melesat menuju dua makhluk tertinggi. Yang kuno berkata, kamu bukan lawannya. Serahkan ini padaku. Kejam berdiri di belakang yang kuno dan menganggukkan kepalanya dalam diam. Salah, aku sudah mengatakan ini sebelum 10.000 tahun yang lalu. Kamu terlalu bergantung pada kehendak surga. Oleh karena itu, kekuatanmu akan selalu menjadi yang terlemah di antara makhluk tertinggi. Hari ini, aku ingin kamu mengetahui pentingnya kekuatan pribadimu sendiri. Bahkan 1000 harta karun itu tidak akan mampu menahan satu serangan telapak tanganku. Ledakan. Pada saat ini, yang kuno mengambil langkah maju sementara sosok ilusi raksasa melayang di belakangnya. Tubuh yang maha kuasa. Ketika Vault melihat sosok ilusi ini, wajahnya berubah seolah dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Ini adalah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk tertinggi, tubuh makhluk tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau capai selamanya. Telapak tangan tak terbatas turun dari langit dengan 5 jari setebal gunung satu persatu. Mencengkeram erat, kelima jari itu mirip dengan cakar saat mereka meraih batu kincir reinkarnasi. Dong, aliran udara yang menyelimuti batu kincir reinkarnasi mulai meledak satu demi satu seolah-olah mereka baru saja menemui rintangan yang tidak dapat dihentikan, sebelum berubah menjadi debu. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Vault melihatnya, warna wajahnya memudar karena dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang mustahil. Anda tidak akan pernah bisa memahami alasan mengapa makhluk Utmos disebut sebagai makhluk Utmos. Dalam 10.000 tahun terakhir ini, sementara Utmos Anda tetap diam, peningkatan dari Utmos Anda jelas jauh lebih maju daripada apapun, dari kamu. Aku, yang kuno, adalah surga. Akulah ras kuno yang terkuat sepanjang masa. Ledakan. Sebuah cakar yang menutupi seluruh langit seolah-olah itu adalah keturunan iblis yang tidak duniawi muncul. Ketika makhluk ras rubah di sekitarnya melihat cakar raksasa itu, mereka semua menggigil ketakutan. Aura itu terlalu hebat. Di mata mereka, ini tidak ada bedanya dengan datangnya hari kiamat. Tidak disangka yang kuno akan sekuat ini. Bahkan Lin Fan merasa bingung dengan hal ini. Dia belum pernah melihat yang kuno mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Dan saat ini, kekuatan pertempuran yang dikeluarkan oleh yang kuno ternyata sangat sakit. Mungkin bahkan Raja Jahat itu tidak akan mampu menandingi satu gerakan pun. Tidak, kau adalah pengkhianat. Ras kuno kita tidak memiliki wujud terbaik seperti diri sendiri. Apapun di bawah kehendak surga akan miliknya. Namun, kamu ingin menggantung posisi kehendak surga. Ini benar-benar bidana. Pergilah ke neraka. Kesalahan menjerit ketika pembuluh darah hijau muncul dari kepalanya. Aura mengamuknya bahkan menyebabkan seluruh dunia mulai bergetar karenanya. Saat dia mengayunkan tombaknya, seluruh dunia dihadapkan pada kekuatan pemusnahan. Bab 842, Jalan Buntu. Di bawah cakar ini, perlawanan apapun akan sia-sia. Wajah yang kuno tampak tenang. Saat dia melihat ke arah Vault, bahkan ada sedikit kesedihan di matanya. Berderak, berderak. Suara retakan muncul saat tombak Vault mulai patah di bawah cengkeraman cakar yang kuat dari yang kuno. Sang kuno meraung keras dan mencengkeramnya dengan ganas, meraih seluruh kekosongan di telapak tangannya. Kekuatan yang luar biasa besar menyembur keluar dengan ganas saat Vault berteriak secara tragis sementara tubuhnya meledak. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kursi dewa abadi, dia pasti sudah lama mati di bawah kekuatan serangan tunggal dari yang kuno ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita berdua adalah makhluk tertinggi. Namun, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Vault berteriak tak percaya sementara matanya terlihat sangat tidak percaya. Dalam pikiran Vault, dia tidak mengerti bagaimana yang kuno bisa sekuat ini, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bertahan sama sekali. Bibir yang kuno menyeringai. Namun, seringai itu sangat menyeramkan. Inilah arti perbedaan. Anda hanya akan memiliki kualifikasi untuk memahami mengapa hal ini terjadi ketika Anda benar-benar dapat memahami apa arti semua itu. Ketika yang kuno melihat keadaan menyedihkan yang dialami kesalahan saat ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Saat Vault mendengar ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia merasa bahwa yang kuno meremehkannya. Tapi, ketika Vault memandang yang kuno dan kemudian kejam, dia tiba-tiba merasakan perasaan takut muncul di hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan mereka berdua. Tapi, jika pihak lain menginginkan nyawanya, mereka pasti juga bermimpi. Yang kuno, aku, kesalahan, mungkin telah kalah darimu hari ini, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka. Tapi, harinya akan tiba ketika kalian berdua akan mendapatkan imbalan yang pantas. Kata Vault dengan wajah penuh kebencian, lalu melangkah keluar dan memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Aku adalah makhluk Utmos. Meskipun kalian mungkin lebih kuat dariku, keinginan untuk menahanku di sini bukanlah sesuatu yang mampu kalian lakukan. Tunggu saja. Kalian tunggu dan lihat saja. Saat ini, separuh tubuh Vault sudah masuk ke dalam kehampaan.
Wajah yang kuno dan kejam berubah saat mereka mengulurkan tangan ingin menyeretnya keluar dari kehampaan. Tapi, mereka semua adalah makhluk tertinggi. Bahkan jika yang kuno dan kejam memiliki kemampuan untuk menghancurkan pihak lain, mereka jelas jauh dari kemampuan untuk menahan makhluk tertinggi yang ingin melarikan diri. Haha, jangan sia-siakan usahamu sekarang. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bam, dan pada saat ini, sepasang tinju yang mengeras menghantam dan meninju wajah Volt secara langsung. Meskipun tinju ini terlihat biasa saja, namun membuat wajah Volt berlumuran darah. Tinju meledak darah dari bintang utara. Setiap kepalan tangan akan mengenai daging dan menyebabkan darah keluar. Syukurlah, Yang Mulia memiliki kebijaksanaan untuk melihat ke depan untuk mengetahui bahwa Anda akan mencoba melarikan diri, dan telah lama bersembunyi di kehampaan, menunggu Anda. Lin Fan keluar dari kehampaan. Urusan Raja Jahat telah meninggalkan kenangan mendalam di benak Lin Fan. Oleh karena itu, ketika Volt masih bertarung dengan yang kuno dan kejam, dia telah lama menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Pukulan tunggal ini tidak hanya membuat seluruh wajah Volt memerah, bahkan menyebabkan ledakan. Serangkaian aliran darah menyembur keluar, tampak sangat mengerikan. Kamu, sialan, kesalahan tidak menyangka bahwa manusia ini akan bersembunyi di dalam kehampaan. Untuk sesaat, dia sangat marah hingga hampir meledak. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap orang ini. Lin Fan melambai dengan tangannya saat yang kuno dan kejam bergegas dengan ganas. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian harus menunggu dan melihat apa yang bisa dilakukan yang terbaik. Jantung Volt berdetak kencang. Meskipun dia marah, dia tidak berani berpikir dua kali saat ini. Bahkan jika dia menerima pukulan bebas dari Lin Fan, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Volt tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia terus berlama-lama di sini. Pada saat itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Pergeseran dimensi. Volt meraung dan mengerahkan seni mistik yang tak tertandingi saat dia terjun ke dalam kehampaan. Tapi, tidak lama kemudian, seruan tragis lainnya terdengar. Apa ini? Sebenarnya apa ini? Sesosok tubuh keluar dari kehampaan, dan menyertainya adalah kabut tebal yang menyelimuti dirinya. Meskipun kabut ini mungkin terlihat normal, ada serangkaian sosok roh di dalamnya. Pada saat ini, roh Bigra dilepaskan. Dasar brengsek, tak kusangka kau akan menyerangku. Bukankah kau sedang mencari kematian? Sudah lama sekali sejak roh Bigra menyerang. Pada saat ini, dia menahan rasa lapar yang tak terpuaskan saat dia melepaskan jurus pamungkasnya. Meskipun wajah Volt mungkin terlihat tenang, ada ekspresi keterkejutan yang terlihat di matanya. Di dalam tubuhnya ada kabut tebal yang tidak bisa dia hilangkan tidak peduli bagaimana dia mencoba saat kabut itu menghantam jantungnya. Hatinya yang tegas dan teguh itu benar-benar merasa hancur karena bantingan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Volt. Dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, dengan kondisi kultivasi yang setara dengan surga. Bagaimana kabut di sini bisa menghasilkan efek aneh pada tubuhnya? Bigra, sudah lama sekali sejak kamu tidak menjadi pusat perhatian. Tak kusangka kekuatanmu sudah sekuat ini. Lin Fan menatap wajah Volt dan tidak bisa menahan tangisnya. Bos, sudah lama sekali aku berada di dalam. Jika aku tidak terus berkembang, aku bahkan tidak akan bisa menandingi Raja Pelatih Guntur itu lagi. Kata roh Bigra. Saat ini, Raja Pelatih Guntur sedang mengasingkan diri untuk memahami cahaya pemurnian Buddha Agung itu. Jika dia berhasil memahami kebijaksanaannya, Raja Pelatih Guntur pasti akan meroket kekuatannya dan berubah menjadi Raja Buddha Reformasi. Mengingat posisi dan kekuatan itu, perbedaan di antara keduanya akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bigra, kamu ingin melampauiku. Menurutku kamu tidak akan memiliki kesempatan itu seumur hidup ini. Tepat pada saat ini, Raja Pelatih Guntur muncul. Tapi, Lin Fan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Raja Pelatih Guntur sekarang. Aura ras Buddha di sekelilingnya sama cemerlangnya dengan mentari sore yang bersinar terang di langit. Bos, saya sekarang adalah Sang Buddha Reformasi. Raja Pelatih Guntur menyeringai dengan tenang dan menunjuk ke tempat duduk teratai yang berdiri di bawah kakinya. Saat sosok kecil pendek itu berdiri di atas tempat duduk teratai, memang terlihat sedikit aneh. Makhluk terhebat dari ras kuno. Dia sangat kuat. Oh, betapa aku berharap. Ketika Sang Buddha Reformasi melihat Volt pada saat ini, matanya berbinar-binar dengan sinar tak berujung. Ini adalah makhluk yang maha tinggi. Bagi Sang Buddha Reformasi yang senang melatih orang lain, betapa menariknya hal ini. Ketika Volt melihat dua orang yang baru saja muncul entah dari mana, hatinya bergetar. Hal ini terutama terjadi pada anak kecil yang pendek itu. Dia punya firasat buruk tentangnya. Ekspresi yang muncul dari matanya sedikit menyeramkan. Kalian semua, kembalilah dan istirahat dulu. Ada hal besar yang harus kulakukan. Lin Fan menyapu jubahnya dan mengirim Sang Buddha Reformasi kembali ke surganya. Aku tidak mau pergi. Aku ingin berlatih. Sang Buddha Reformasi berseru. Dia akhirnya bertemu dengan makhluk Utmos. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tapi sejauh menyangkut Lin Fan, dia harus membunuh kesalahan ini bagaimanapun caranya. Dia tidak kekurangan banyak poin pengalaman saat ini. Jika dia membunuh orang ini, dia mungkin bisa naik level. Oleh karena itu, terlepas dari betapa kerasnya Sang Buddha Reformasi memohon, dia tetap dimasukkan ke dalam surga oleh Lin Fan tanpa ada kemungkinan perlawanan. Pada saat ini, seluruh tubuh Volt bergetar ketakutan.
Dia bisa merasakan gelombang energi misterius yang memenuhi hatinya. Bahkan ada rasa nafsu yang kuat yang meledak dari lubuk hatinya yang paling dalam. Berdenyut. Pada saat itu, Vault tiba-tiba menyadari bahwa area selangkangannya terasa seperti meledak seiring dengan napasnya yang tergesa-gesa. Ini, bab 843, martabat makhluk yang maha esa hilang sepenuhnya. Ada apa dengan kesalahan? Pada saat ini, pemikiran ini muncul di benak makhluk ras rubah di sekitarnya. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda pada ekspresi wajah Vault. Tubuhnya yang berwibawa itu menggigil, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Tapi, mereka jelas tidak melihat apapun terjadi. Mengapa kesalahan yang maha besar tiba-tiba berubah seperti ini? Aduh, pada saat ini, Vault menyentakkan kepalanya dengan marah. Mata merahnya yang dipenuhi dengan nafsu yang tak ada habisnya menyebabkan hati makhluk ras rubah berdetak kencang. Seolah-olah ada bagian tubuh mereka yang sedang diintip saat ini. Faktanya, mereka telah menemukan bahwa ketika tatapan dari kesalahan yang paling utama melewati tubuh mereka, pandangan itu akhirnya tetap berada di tubuh bagian bawah mereka. Tidak mungkin, kan? Makhluk ras rubah mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Semua ini terlalu mengerikan. ARGHHHHHH. Vault melolong marah, manusia TERSIALAN. Apa yang telah kau lakukan pada saya? Lin Fan mengangkat bahunya, yang mulia hanya berdiri di sini. Apa yang bisa saya lakukan terhadap Anda? Baiklah, biar ku jelaskan pada kalian semua. Pada saat ini, roh Bigra melompat keluar dan membuka mulutnya. Dari mulutnya, dia mengeluarkan asap keruh yang perlahan berubah menjadi papan tulis. Seolah-olah roh Bigra telah berubah menjadi guru atau semacamnya sekarang. Baiklah, semuanya tolong lihat ke sini. Izinkan saya menjelaskan apa yang Anda lihat di sini. Selamat siang, semuanya. Aku disebut Roh Bigra, dan aku adalah roh pil yang berevolusi dari sebuah pil. Dan tentu saja, kekuatan Bigra di sini tidak lain adalah mahakaryaku. Setelah menelan kekuatan Bigra, sensasi pertama adalah wajah seseorang yang memerah. Sekarang, jika semua orang mau melihatnya, wajah kesalahan yang paling utama sedang menunjukkan reaksi pertama saat ini. Roh Bigra telah berubah menjadi seorang dosen, dan sekarang menggambarkan efeknya sendiri. Di sisi lain, jantung Vault berdebar kencang. Dia sudah bisa merasakan dirinya kehilangan kendali terhadap kabut ini, yang telah mengambil alih hatinya sepenuhnya. Dan sekarang, reaksi kedua adalah tatapan tajam seseorang. Pada titik ini, dia sedang mencari mangsa. Roh Bigra bertanya. Itu benar, makhluk ras rubah mau tidak mau menganggukkan kepala tanda setuju seperti siswa patuh yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka menganggukkan kepala berulang kali, merasa sangat bingung. Dan reaksi ketiga akan sangat keterlaluan. Dia kemudian akan mengeluarkan nafsu duniawi, menyebabkan area selangkangannya menonjol langsung ke surga. Lihat, persis seperti itu. Roh Bigra menunjukkan selangkangan dari kesalahan yang paling utama dan menjelaskan. Wow, ketika makhluk ras rubah melihat hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pada titik ini, permaisuri wanita sudah terperangah. Ini jelas merupakan momen paling berbahaya. Kenapa tiba-tiba keadaan berubah seperti ini? Dan saat ini, Vault hanya bisa merasakan selangkangannya membengkak dengan sensasi yang tak tertahankan. Ada kobaran api yang membakar di dalam tubuhnya seolah-olah bisa meledak kapan saja. Uhuk-uhuk. Sekarang, reaksi keempat ini akan sangat menantang sekarang. Dia akan kehilangan kendali penuh atas nalurinya. Apapun yang tersedia di dunia ini akan menjadi sesuatu yang bisa dia colek. Dan tusukan tembus ini akan jauh dari biasa. Bisa membuat para dewa dan hantu menangisinya. Ini adalah sesuatu yang sulit ditolak. Ayo, coba lihat. Dia akan bergerak. Roh Bigra berteriak. Wow, makhluk ras rubah berteriak bersama. Seolah-olah pandangan mereka tentang kehidupan, dunia, dan nilai-nilai disegarkan pada saat ini. ROARR. Kesalahan melolong dengan marah seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya memerah seolah terbakar api. Mata yang dipenuhi dengan tak berujung itu menatap tajam ke arah Lin Fan. Hanya ada satu pemikiran di mata Vault saat ini, Fan. Dan targetnya tidak lain adalah Lin Fan. Yang kuno dan yang kejam masing-masing menarik napas dalam-dalam. Keduanya telah menyaksikan kekuatan roh Bigra dari dalam surga. Itu benar-benar gila. Aku akan membuatmu sampai mati. Pada saat ini, Vault telah kehilangan kewarasannya sepenuhnya saat dia meraih dengan liar dengan telapak tangannya dan berteriak sambil memegangi Lin Fan. Astaga, dari sekian banyak orang, tidak disangka dia akan menyukai milikmu sesungguhnya. Lin Fan berteriak sambil menendang dengan kakinya dengan marah. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Kaki ini dapat dianggap sebagai kaki yang dapat mengguncang seluruh dunia, dan menyebabkan para dewa dan hantu sama-sama berteriak. Ini adalah satu tendangan yang lebih menakutkan dari gabungan apapun di dunia ini. Dengan perasaan seram dan sangat elegan, tendangan ini melayang. Bam, ding, poin pengalaman tendangan penghancur asal sejati plus 10.000. Adapun Vault, dia sudah lama kehilangan kesadaran diri. Tendangan tunggal ini tidak menimbulkan efek apapun padanya. Astaga, Lin Fan berteriak. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lin Fan benar-benar belum mencoba jurus penghancur asal sejati pada makhluk hidup manapun yang telah menerima kekuatan roh Bigra. Awalnya, dia mengira Vault akan kehilangan semangat juangnya. Tapi, tidak disangka itu akan membuatnya menjadi lebih ganas. Kawan tua, ini semua tidak ada gunanya.
Kekuatanku telah meningkat sedemikian rupa sehingga keterampilan ini tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan apapun padanya. Roh Bigra berteriak kepada Lin Fan. Saat Lin Fan mendengar ini, pikirannya meledak. Dia ingin memaki sebagai balasannya. Tapi, tiba-tiba, Vault muncul di hadapan Lin Fan. Yang kuno, kejam, kalian, pergi. Lin Fan melambaikan tangannya dengan besar. Tapi, tak disangka yang kuno dan yang kejam akan mundur dengan marah sambil menggelengkan kepala dengan cepat. Di mata mereka, berpelukan dengan orang ini sungguh menjijikkan. Sial. Lin Fan terkejut. Siapa sangka kedua orang itu justru akan menutupi Vault. Kalian adalah makhluk yang sama dengan Vault. Bagaimana kalian bisa mencemoohnya seperti itu? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain melepaskan jurus pamungkasku. Iblis kuno besar, ayo keluar. Lin Fan berteriak dan segera melepaskan setan kuno besar. Saat iblis kuno besar muncul, dia meraung dalam kemuliaan. Dia paling suka berduel, terutama yang memiliki kontak fisik yang intens dengan kulit. Kaisar Iblis, jatuhkan dia. Lin Fan melambai dengan tangannya. Siapa yang berani kurang ajar? Setan besar kuno melolong marah. Namun, wajahnya langsung berubah menjadi kaget karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan, tidak lagi. Perselingkuhan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh iblis kuno besar sama sekali. Dia telah berpelukan dengan teman lainnya dan terus memukul. Peristiwa tunggal itu telah lama menciptakan trauma yang mendalam dan bertahan lama di hati iblis kuno besar. Dan saat iblis kuno besar masih meratap karena keengganan, Vault telah melompati dan segera mendorong iblis kuno besar itu ke tanah. Sialan, aku Kaisar Iblis. Beraninya kamu mendorong Kaisar Iblis ke tanah. Iblis kuno besar menyentakkan tubuhnya dengan aura tirani yang meluap darinya saat dia malah mendorong Vault ke bawah. Semua makhluk ras rubah di sekitarnya sudah lama terpana sekarang. Mereka merasa seperti baru saja melihat hantu. Adapun permaisuri wanita, semuanya terlalu kabur saat ini. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan mempercayai pemandangan ini sekarang bahkan setelah kematiannya. Iblis kuno besar. Bagus. Pegang dia di sana. Lin Fan langsung mengeluarkan batu bata merah dari penyimpanannya. Pada saat ini, yang dibutuhkan adalah tamparan keras di kepalanya dengan batu bata sebelum menghancurkan pihak lain dengan keras. Ayo, setan besar kuno berteriak. Adapun bagaimana situasi ini akan terjadi, dia sudah lama mengetahuinya. Tak kusangka benda selangkangan ini berani melintasi kaisarmu. Ini hanyalah mimpi belaka saat ini. Iblis kuno besar berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukan kesalahan. Sangat tragis. Ketika yang kuno dan kejam melihat Vault terjepit di bawahnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sama sekali tidak ada martabat yang tersisa bagi makhluk tertinggi. Bab 844, satu lagi kursi Dewa Abadi. Bos, tolong cepat. Kesalahan yang paling utama ini masih berjuang untuk berbalik dan menjebakku. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Setan besar kuno berteriak. Pada saat yang sama, dia merasa sangat sedih di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghadapi situasi seperti ini secara konsisten sebagai Kaisar Iblis. Tapi syukurlah, sudah lama sekali dia tidak terjatuh. Makanya, dunia luar sudah lama melupakannya. Kalau tidak, jika sesama ras melihatnya seperti ini, dia akan benar-benar kehilangan mukanya. Baiklah, tunggu sebentar lagi. Aku datang. Lin Fan berteriak. Mengangkat batu bata tinggi-tinggi dengan satu tangan, dia berlari dengan penuh semangat. Namun, bagi makhluk ras rubah, pemandangan ini sangat mengerikan untuk disaksikan. Jangan biarkan anak-anak melihat ini. Semua ras rubah dewasa menutup mata anak-anak. Namun, mereka menyaksikan adegan itu dengan penuh selera. Ini adalah pemandangan langka untuk disaksikan selama sejuta tahun. Jika mereka ingin memamerkan sesuatu di masa depan, ini akan sangat berharga. Wajah permaisuri wanita memerah. Saat dia melihat muridnya memperhatikan dengan terpaku, dia bersenandung pelan dan berkata, anak kecil seharusnya tidak menonton ini. Tuan, saya bukan anak kecil lagi. Saya bisa menonton ini. Bagi Suan-Suan, adegan ini benar-benar mengasyikkan. Saat ini, iblis kuno besar sedang menekan tepat di atas sesar. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya bersamaan untuk membatasi pergerakan pihak lain. Namun, Vault masih menyodorkan pinggangnya sambil mencoba membalikkan badan. Tapi, bagaimana mungkin iblis kuno besar membiarkan dia berhasil? Dalam sekejap mata, Lin Fan muncul di hadapan Vault. Melihat makhluk tertinggi yang tergeletak di tanah dan berteriak membalas, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Salah, aku tahu kesadaranmu masih ada dan segar. Hanya tubuh fisikmu yang tidak terkendali, itu saja. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan menimpamu sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno? Kesalahan yang paling besar melolong dengan mata merah gila yang menatap Lin Fan dengan tatapan maut. Persis seperti yang dikatakan Lin Fan. Kesadaran akan kesalahan masih ada. Hanya saja dia tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Nafsu yang tersimpan jauh di dalam tubuhnya dilepaskan secara menyeluruh seperti sungai yang mengamuk dan tiada henti yang mengalir deras. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, sematkan iblis kuno besar di bawahnya. Tapi, tidak peduli seberapa kerasnya Vault mencoba, dia tidak bisa menekan iblis kuno besar. Dalam situasi seperti ini, iblis kuno besar dapat dianggap sebagai makhluk kuno.
Oleh karena itu, dia secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Segala sesuatu tentangmu akan menjadi milikmu nanti. Kondisi kultivasimu, roh esensi, surga, dan lain-lain, semuanya akan diubah menjadi nutrisi, dan dari ini hari berikutnya, dunia akan kehilangan satu makhluk tertinggi lagi. Ras kuno pasti akan jatuh. Lin Fan memegang batu bata merah di tangannya dan mencari posisi yang bagus, siap untuk menyerang orang ini. Piak, tamparan langsung di kepala menjatuhkannya dengan normal tanpa keributan. Pada saat ini, kepala Vault miring ke samping saat dia pingsan seluruhnya. Baiklah, pekerjaan sudah selesai. Lin Fan bertepuk tangan. Iblis kuno besar menarik napas dalam-dalam dan bisa merasakan bahwa dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, kesalahan benar-benar terlalu kuat. Yang tersesat. Untuk sesaat, semua makhluk ras rubah tersentak sambil tetap diam. Kemudian, mereka semua bersorak-sorai. Bagi mereka, ini jelas sesuatu yang mustahil. Di dalam hati mereka, makhluk tertinggi tak tertandingi. Terhadap serangan yang maha tinggi kali ini, mereka sudah lama memiliki gambaran kasar mengenai hasil akhir mereka, yaitu dibunuh oleh yang maha tinggi. Bahkan dengan permaisuri wanita, semuanya tampak sia-sia. Namun pada saat ini, ketika mereka melihat yang maha kuasa terbaring di sana seperti mayat, semua orang benar-benar terkejut. Masa mengucek mata, mengira mereka mungkin telah melihat sesuatu yang salah. Tapi, jenazah itu dibaringkan di sana dengan patuh, tanpa ada kepalsuan sedikitpun. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan itu meledak ketika air mata raksasa muncul. Bestard, beraninya kamu memperlakukan. Saat ini, sosok lain muncul. Ini adalah satu lagi makhluk Utmos. Masa menoleh. Lin Fan, sebaliknya, mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu. Siapakah pengalaman yang menunjukkan bayi yang akan mati lagi? Sekarang Vault sudah ditekan olehnya, orang ini masih datang sendiri. Bukankah dia hanya ingin mati? Makhluk Utmos, Desolate merasa marah saat ini. Dia lahir dari tubuh yang sama dengan Vault, dan mereka memiliki hubungan telepati bawaan di antara mereka. Saat dia merasakan bahwa Vault sedang dalam masalah, dia merobek kekosongan untuk datang dan membantunya. Tapi, ketika dia muncul dari kehampaan, dia menemukan beberapa pasang mata menatap tajam ke arahnya. Makhluk yang maha esa, sunyi. Kejam berbicara lebih dulu. Makhluk Utmos Desolate menghempaskan kepalanya dan terkejut. Dia tidak mengira itu akan menjadi kejam. Sudah 10.000 tahun. Namun suara lain terdengar. Kesunyian menjadi tegang dan merasakan jantungnya berdetak kencang sebelum dia berteriak, yang kuno. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil bagi Desolate. Dia masih cukup tenang saat melihat kejam lebih besar dari lagi pula, orang itu sudah mengkhianati ras kuno. Tapi, yang kuno telah jatuh 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini sekarang? Sepertinya makhluk Utmos lain telah datang mengetuk pintu. Saat Lin Fan melihat ini, bibirnya menyeringai. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Tak disangka keberuntungannya akan sebaik ini sehingga musuh-musuhnya mengirim diri mereka ke depan pintu satu demi satu. Raja manusia sialan. Meskipun Desolate belum bertemu dengan Lin Fan, kehendak surga telah melaksanakan perintahnya. Mereka sangat jelas melihat setiap sudut dan celah fitur Raja manusia. Dan, dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia adalah Raja manusia yang menyebalkan. Ini, Desolate menelan ludahnya. Meskipun dia seharusnya tidak takut pada apapun di dunia ini sebagai makhluk tertinggi, mau tak mau dia merasakan sesuatu yang salah dengan situasi ini saat ini. 1, 2, 3. Meskipun Desolate mungkin mengakui kekuatan pribadinya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk berpikir bahwa dia bisa bertarung 1 lawan 3 dan keluar sebagai pemenang. Bolehkah aku bertanya apa masalahnya? Lin Fan mengangkat kepalanya. Jika orang ini ada di sini untuk berkelahi, sebaiknya dia langsung saja. Lin Fan tidak bisa meminta apapun lagi. Untuk sesaat, Desolate terdiam. Dia kemudian melihat ke arah Vault, yang terbaring di sana tanpa bergerak. Jelas sekali bahwa dia telah dikalahkan. Dan orang di atas Vault itu, kenapa dia sangat mirip dengan Kaisar Iblis? Tunggu, tidak, orang itu adalah Kaisar Iblis. Astaga! Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat yang muncul di sini sekaligus? Dan dari kelihatannya, mereka semua tampak ingin menyerangnya. Bukan apa-apa, lihat saja sekilas. Kalian lanjutkan. Tanpa ragu-ragu, Desolate bergegas kembali ke dalam kehampaan yang baru saja dia tinggalkan, dan menghilang setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu dan tidak ada yang lain di belakang. Lin Fan bingung saat ini. Apakah dia akan pergi begitu saja? Bukankah itu terlalu tidak berguna? Meskipun dia benar-benar ingin mempertahankan Desolate, tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini jika orang itu ingin melarikan diri. Tapi, sebaiknya kita lupakan saja. Bahkan jika dia bisa pergi sekarang, dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan kemudian menyimpan Vault ke dalam Firdausnya. Sang Buddha Reformasi, yang disimpan di surga, bergegas dengan kakinya yang kekar saat dia melihat ini. Namun, cabang pohon Mythical Parasol Tree langsung terlontar dan melilit patahan. Mythical Parasol Tree, biarkan aku melatihnya dulu. Jangan lakukan itu. Sang Buddha Reformasi berteriak. Tapi, semuanya sudah terlambat.
Aku akan menemui ibumu. Cabang-cabang pohon mulai bergerak dan segera menyedot segala sesuatu dari tubuh yang maha kuasa. Kekuatan, surga, roh esensi, ramuan universal, dan lain-lain, dalam hal itu, semuanya lenyap bersama angin. Bam! Tiba-tiba, tubuh Vault hancur dan berubah menjadi tumpukan daging yang terserap ke dalam surga. Kursi Dewa Abadi melayang dan melayang dengan lembut di dalam surga, memancarkan kecemerlangan yang tak terbatas. Ketika Lin Fan melihat ini, dia meringkuk dengan sedikit senyum di bibirnya. Satu lagi kursi Dewa Abadi. Ini berarti dia akan mampu menciptakan makhluk kuat lain yang tak tertandingi sekali lagi. Bab 845, semua ditingkatkan. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk tertinggi dari ras kuno, Vault. Ding, poin pengalaman meningkat tak terhitung jumlahnya. Ding, status budidaya naik level. Ding, mendapatkan kursi Dewa Abadi, 1. Ding, memperoleh 3 triliun pil Sengyang. Ding, memperoleh 10 senjata Dao. Ding, memperoleh harta karun tertinggi, tombak dewa tertinggi. Setelah membunuh Vault, hadiahnya tak terhitung banyaknya, terutama poin pengalamannya sendiri, yang meroket seluruhnya. Dan tanpa diduga, Lin Fan memperoleh harta karun tertinggi bertingkat. Ini bukanlah sesuatu yang terpikirkan oleh Lin Fan. Sepertinya satu-satunya cara yang benar untuk meningkatkan kekayaan seseorang adalah dengan membunuh makhluk tertinggi. Makhluk Utmos ini lebih kaya dari yang lain. Ini praktis menantang surga. Ding, selamat atas peningkatan status kultivasi ke level surgawi ilahi 10, status Dewa Abadi. Sial, pada saat ini, spirit ki di seluruh dunia mulai bergemuruh. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia menerobos saat ini? Ketika permaisuri wanita melihat transformasi Lin Fan saat ini, dia terkejut, tampaknya agak tidak percaya. Tingkat di mana spirit ki dunia mengamuk sungguh luar biasa. Ada garis-garis petir ungu yang melintas di langit. Haha, sepertinya aku akan melakukan terobosan sekarang. Aku akhirnya bisa mencapai kondisi kultivasi maksimal. Lin Fan telah menunggu hari ini sejak lama sekali. Tidak disangka hal itu akhirnya akan menimpanya. Pada saat ini, surga Lin Fan bergetar hebat. Semua makhluk hidup di dalamnya melayang ke dalam kehampaan saat roh ki menyembur masuk. Bahkan dinding-dinding surga yang mengkristal itu retak dan berkumpul kembali berulang kali, terus meluas keluar. Ratusan mil, ribuan mil, 10.000 mil, 100.000 mil, beberapa juta mil ke arah luar. Dinding-dinding surga yang mengkristal saat ini bagaikan kristal yang memancarkan sinar yang sangat mempesona. Setiap bagian dari dinding yang mengkristal tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah masing-masing adalah dunianya sendiri. Semua makhluk hidup di surga mulai berubah tanpa henti. Mereka meraung dengan marah ketika tubuh mereka berputar, menyebabkan aura tak terbatas meledak dari makhluk hidup ini dengan ganas. Meningkatkan. Semuanya sedang ditingkatkan sekarang. Setiap peningkatan kondisi budidaya akan menyebabkan terjadinya perubahan besar. Dan jarak antara berpindah dari tingkat surgawi ilahi tingkat 9, negara bagian 8 kesunyian ke negara dewa abadi adalah jarak yang setara dengan surga. Spirit ki di dalam surga jauh lebih kuat dari sebelumnya jutaan kali lipat. Bahkan, ia mulai menjelma menjadi entitas fisik. Setiap makhluk hidup bernapas saat ini. Dengan banyaknya makhluk hidup, setiap nafas bagaikan lautan. Reinkarnasi yin yang untuk melengkapi tubuh naga yang tak tertandingi. Pangeran ke-10 dan ke-4 Kaisar Naga yang telah berkultivasi di surga Lin Fan melepaskan reinkarnasi naga leluhur dengan semua yang mereka miliki dalam sekejap. Reinkarnasi naga leluhur adalah salah satu dari sedikit keterampilan rahasia ras naga kolosal, dan juga yang paling sulit untuk dikembangkan. Tapi, setelah berhasil diolah, kekuatan yang dilepaskan akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Mengaum, serangkaian auman naga menggelegar di dalam surga. Pangeran ke-10 dan yang lainnya berubah menjadi naga kolosal. Masing-masing naga kolosal ini memiliki pemisahan yang berbeda antara yin dan yang, dengan momentum yang sangat besar. Aura yang hebat terpancar dari mereka dengan ganas. Tubuh naga yang tak tertandingi. Berderak, tubuh naga yin yang mulai terkoyak ketika sisik naga yang sangat kuat itu mulai hancur. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah bergabung kembali. Dan, sisik yang digabungkan kembali sangat berkilau. Bahkan ada energi luar biasa dan misterius yang mengalir melalui mereka seolah-olah sisik-sisik itu adalah serangkaian dunia miniatur naga kolosal. Di antara mereka, serangkaian naga kolosal melonjak di langit sambil mengaum, menyebabkan naga ki dalam jumlah tak terbatas terisi di dunia. Tubuh naga kolosal yang mengamuk. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi. Beberapa naga kolosal sepanjang 100.000 kaki berputar mengelilingi surga. Pada saat ini, seluruh surga bagaikan dunia naga kolosal. Adapun Pangeran ke-10 dan yang lainnya, aura mereka hanya melonjak dengan cepat. Surgawi tingkat 10, keadaan Dewa Abadi. Merasakan perubahan dalam firdausnya, Lin Fan diliputi kegembiraan. Ini adalah lompatan kemajuan yang besar. Semua makhluk hidup di dalam surga telah meningkat, dan Pangeran ke-10 dan yang lainnya bahkan telah menyeberang ke tingkat surgawi tingkat 10. Meskipun mereka hanyalah makhluk biasa yang berstatus Dewa Abadi, ini masih merupakan kemajuan luar biasa di dunia suci kuno. Pohon parasol mythical berkembang dan tumbuh sekali lagi. Cabang-cabang pohon yang lebat itu menyebar ke seluruh surga saat dedaunan hijau memenuhi seluruh langit. Spirit ki mengalir tanpa henti sementara kekuatan hidup yang melimpah menyembur keluar.
Hanya dengan satu tarikan napas, seseorang akan menyerap Saint Spirit Ki dalam jumlah tak terbatas, lalu mengolah pil Seng yang tak terhitung jumlahnya. Sang Buddha Reformasi membuka sektenya sendiri dan mulai mengajar. Dengan satu jari menunjuk ke depan, sutra reformasi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menari di langit, sebelum berubah menjadi tetesan hujan emas yang mengalir ke surga. Iblis kuno besar, tingkatkan. Gabungkan dengan kursi Dewa Abadi. ROARRRRRRRRRRRRRR. Lin Fan langsung menyimpan iblis kuno besar ke dalam surganya. Kursi kesalahan Dewa Abadi itu tepat bagi iblis kuno besar untuk ditingkatkan menjadi makhluk utmos. Setelah membunuh Sein, Lin Fan juga memperoleh lusinan senjata Dao. Pada saat ini, dia menghancurkan mereka semua dan mengubah roh senjata di dalamnya menjadi energi primordial untuk menyatu ke dalam tubuh iblis kuno besar. Jangan bunuh aku. Aku adalah harta karun tertinggi bertingkat. Aku bersedia melayanimu. Aku akan sujud padamu. Harta karun tertinggi bertingkat, tombak dewa tertinggi, memohon sedalam-dalamnya. Dia adalah roh senjata berusia 10.000 tahun, yang kecerdasannya tidak akan kalah dengan makhluk hidup manapun. Saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia dilahap, dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia. Dan dengan itu, semua yang dia peroleh dalam 10.000 tahun terakhir akan hilang juga. Aku tahu segalanya tentang ras kuno. Aku adalah benda suci ras kuno, dengan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya yang kumiliki. Aku hanya memohon padamu untuk tidak membunuhku. Tombak panjang yang memiliki kekuatan tak terkendali melayang-layang di surga. Namun, ia menggigil saat ini karena ia memohon kehidupan dengan putus asa. Datang dan jadilah bagian dari kaisar iblismu. Iblis kuno besar mengulurkan tangannya dan meraih tombak dewa tertinggi. Tidak, aku akan bertarung denganmu. Tombak dewa tertinggi mengaum saat menusuk langsung, menyebabkan seluruh surga melolong seiring dengan hembusan angin yang terbentuk. Berderak, saat ini, kekuatan iblis kuno besar tak tertandingi, membawa ketabahan yang luar biasa. Dia meraih dengan cakarnya dan menangkap tombak dewa tertinggi di telapak tangannya. Saat dia mencubit, roh senjata tombak dewa tertinggi meraung secara tragis dan diubah menjadi sumber energinya. Iblis kuno besar membuka mulutnya dengan ganas dan langsung menyedotnya ke perutnya. Niat tombak yang menusuk pecah hingga ke surga, menerobos dunia secara langsung. Kekuatan yang luar biasa membuat hati makhluk hidup terguncang. Setelah iblis kuno besar diubah menjadi roh senjata oleh Lin Fan, dia telah melahap roh senjata yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Kekuatannya telah lama menghancurkan bumi, sehingga tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Menekan, Lin Fan melambaikan tangannya dan menyebabkan kursi Dewa Abadi memasuki tubuh iblis kuno besar secara langsung. Meningkatkan, bersinar, tubuh iblis kuno besar dirobohkan dan digabungkan ke dalam kota iblis seluruhnya. Di sisi lain, kota iblis melonjak ke langit saat ki iblis dalam jumlah tak terbatas meledak darinya. Sosok Dewa Iblis yang sangat kuat berdiri tegak di dunia. Harta karun tertinggi tingkat menengah. Harta karun tertinggi tingkat atas. Harta karun tertinggi bertingkat tertinggi. Ini adalah jalan lurus yang menjulang hingga ke puncak. Faktanya, meskipun telah ditingkatkan menjadi harta karun terbesar, namun tidak berhenti di situ saja karena terus meroket. Ding, selamat kepada pemilik karena telah mengembangkan senjata legendaris, dunia iblis 9 surga. Ding, selamat kepada pemilik karena telah mengembangkan senjata legendaris untuk pertama kalinya. Hadiah misteri spesial X1. Apakah kamu ingin menebusnya? Aku akan menebusnya nanti. Sekarang saatnya yang mulia meningkatkannya terlebih dahulu. Setelah Lin Fan mengatur segalanya, dia mulai meningkatkan dirinya sendiri. Ini adalah saat yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Surgawi tingkat 10, keadaan Dewa Abadi. Ini adalah jalan yang telah dicari Lin Fan saat berkultivasi selama ini. Permaisuri wanita, kalian semua mundur dulu. Saya akan meningkatkannya sekarang. Pada saat ini, tubuh Lin Fan telah dikelilingi oleh bola spirit ki yang mengamuk. Ketika permaisuri wanita melihat hal ini, dia tidak ragu-ragu saat dia menyapu jubahnya dan menutupi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, membawa mereka pergi bersamanya sepenuhnya. Bab 846, ini baru saja meroket. Kamu benar-benar hanya mencoba melawan surga. Jauh di kejauhan, permaisuri wanita mengangkat kepalanya dan menoleh. Wajahnya yang cantik tiada taraf dipenuhi dengan ekspresi keheranan. Ini adalah tanda seseorang naik level ke kondisi surgawi tingkat 10. Tapi kelihatannya, ini jauh lebih kejam dari biasanya. Cara ki roh langit dan bumi mengamuk jauh lebih kuat daripada yang terjadi padanya secara pribadi di masa lalu, jauh lebih kuat. Gema dari semua yang terjadi saat ini dirasakan oleh setiap makhluk kuat di dunia suci kuno. Semuanya melihat ke kejauhan. Mereka tahu bahwa amukan sedang terjadi jauh di dunia di mana spirit ki sedang bergemuruh, dan telah mencapai kondisi puncak. Makhluk macam apa yang sedang naik level saat ini? Ini adalah pertanyaan yang menjadi inti pemikiran banyak makhluk berkuasa. Bagi beberapa makhluk kuat, ini adalah hal yang baik. Ini membuktikan bahwa makhluk dari ribuan ras akan memiliki makhluk lain yang sangat kuat di antara mereka. Adapun Desolate, yang baru saja melarikan diri beberapa saat sebelumnya, wajahnya berubah saat dia merasakan sumber kekuatan ini. Dia kemudian buru-buru pergi untuk mendiskusikan hal ini dengan makhluk utmos lainnya. Tidak lama kemudian, 5 makhluk utmos yang tersisa saling memandang. Raja manusia sialanlah yang naik level. Kali ini, aku khawatir dia memasuki kondisi Dewa Abadi.
Salah satu makhluk tertinggi angkat bicara. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita toleransi. Kita harus melangkah maju dan menjatuhkannya. Bahkan tanpa kekuatan kursi Dewa Abadi, dia sudah menciptakan kekacauan pada makhluk tertinggi kita. Jika dia naik level, bukankah itu akan menjadi masalah? Bukankah dia baru saja terbang ke surga? Siapa yang akan pergi dan menghentikannya? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku tidak akan pergi. Aku akan duduk di sini dan menunggu dunia tanpa batas terbuka dan kehendak surga turun. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya Raja Manusia sialan ini, di hadapan kehendak surga, dia hanyalah seekor semut. Makhluk utmos lainnya berkata, sejujurnya, dia merasa sedikit berhati-hati terhadap manusia ini sekarang. Yang Maha Kuasa di sini dapat merasakan bahwa Volt sudah mati. Dia dikalahkan oleh Raja Manusia sialan itu. Ini merupakan pukulan yang tidak dapat ditoleransi bagi ras kuno. Desolate melihat sekeliling pada hadiah makhluk utmos. Ketika tak satu pun dari mereka ingin maju, dia berteriak dengan marah, lihatlah kalian. Apakah kalian masih makhluk terhebat dari ras kuno? Saat ini, manusia itu sedang naik level. Ini adalah saat yang kritis. Bukankah dia hanya memiliki yang kuno, kejam, dan kaisar iblis di sekelilingnya, itu saja. Jika kita berlima menyerang bersama-sama, bukannya kita akan kalah, bukan? Hah, yang kuno, hah, kaisar iblis, hah, kejam. Pada saat ini, 4 makhluk utmos lainnya saling bertukar pandang. Awalnya mereka sedikit tergerak, tapi, saat mendengar kata-kata itu, jantung mereka berdebar kencang. Lelucon besar macam apa ini? Dan fakta yang paling mengejutkan bagi mereka adalah yang kuno masih hidup. Itu adalah makhluk tertinggi dari periode yang sama dengan mereka. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya, yang terkuat dari makhluk tertinggi. Jika kalian tidak ingin pergi, aku akan pergi. Demi ras kuno, jadi bagaimana jika kita terjatuh? Kita pastinya tidak boleh membiarkan manusia itu naik level. Desolate berteriak dengan marah. 4 makhluk utmos lainnya memandang Desolate dan mengangkat bahu mereka tanpa daya. Mata jahat yang menatap Desolate memiliki arti yang jelas bagi mereka, kalau begitu, pergilah sendiri. Desolate memandangi 4 makhluk utmos lainnya dan sangat marah hingga seluruh wajahnya memerah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan makhluk utmos ini. Tak disangka Raja Manusia biasa akan membuat mereka waspada. Apakah mereka masih memiliki martabat sebagai makhluk tertinggi? Sepi, jangan lakukan ini. Kehendak surga sedang tertidur saat ini. Saat itu, dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika kamu menjilatnya sekarang, percuma saja. Jika kita pergi dan mencari masalah dengan manusia itu, bahkan jika kita berhasil, setidaknya kita akan rugi bertiga. Entah kamu yang terjatuh, aku yang terjatuh, atau kita semua yang terjatuh. Kata yang Maha Kuasa lainnya. Makhluk utmos lainnya saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, tugas utama kita adalah menggunakan semua yang kita punya untuk menekan permaisuri air api. Kita tidak boleh membiarkan permaisuri air api keluar dengan cara apapun. Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, dia tidak akan bisa menghancurkannya, melalui penghalang abadi. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu kebangkitan kehendak surga, setelah itu, segala sesuatunya tidak lagi berarti. Itu benar, kami, makhluk tertinggi, tidak sanggup menanggung kerugian lagi. Raja Manusia sialan itu telah mulai membangun fondasinya, dan memiliki 2 makhluk tertinggi di sisinya. Tidak hanya itu, bahkan Kaisar Iblis pun mungkin sudah pulih. Bahkan jika kita pergi ke sana sekarang, itu tidak akan membantu sama sekali. Dan, jika orang-orang dari tempat penjagaan itu muncul, kekuatan kita tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan. Ada kemungkinan kita semua akan mati di sana. Pada saat itu, makhluk utmos Desolate menarik napas dalam-dalam, merasa seperti dia baru saja diyakinkan oleh mereka. Jika mereka penakut, mereka harus mengakuinya saja. Apa gunanya mengatakan lebih banyak lagi? Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan melihat bola Spirit Ki yang melingkari dengan merajalela, membuatnya terkurung oleh topan Spirit Ki. Seketika, semua pori-pori di tubuh Lin Fan terbuka saat dia menarik napas dalam-dalam, menyerap semua Spirit Ki yang mengamuk ke dalam tubuhnya. Dari hal yang tidak diketahui, Lin Fan merasa bahwa dia sekarang dapat berkomunikasi dengan tempat misterius di suatu tempat. Itu adalah kursi Dewa Abadi. Bahkan di antara makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi, ada perbedaan kekuatan. Makhluk surgawi tingkat 10 yang mampu berdiri setara dengan makhluk tertinggi dapat dihitung dengan jari. Para penjaga dari 4 tempat yang dijaga semuanya adalah makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah mencapai kursi Dewa Abadi. Adapun makhluk hidup lainnya, bahkan jika mereka telah mencapai tingkat surgawi tingkat 10, mereka tidak akan menandingi makhluk tertinggi. Tapi, permaisuri air api merupakan pengecualian. Rupanya dia belum mencapai kursi Dewa Abadi, namun kekuatannya lebih kuat daripada makhluk tertinggi manapun. Tidak hanya itu, tidak ada yang tahu dari ras mana dia berasal. Dia hanyalah lambang dari istilah, sakit. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan naik level yang luar biasa merobek kehampaan, dan di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, kursi Dewa Abadi yang dipenuhi dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi muncul. Kursi Dewa Abadi ini sangat penting. Pada saat kemunculannya, sepertinya semua makhluk hidup di dunia harus bersujud di bawah tahta Dewa Abadi ini.
Astaga, sepertinya itu adalah kursi Dewa Abadi yang asli. Tapi, apakah hanya permaisuri air api yang mampu berubah menjadi sekuat itu bahkan tanpa mencapai kursi Dewa Abadi? Lin Fan penasaran. Namun, dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Dia memeriksa panel sistemnya. Kolom yang menunjukkan kondisi budidayanya berada dalam kondisi tertunda. Keadaan budidaya, surgawi tingkat 10. Keadaan Dewa Abadi. Peningkatan level sedang berlangsung. Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat pahami, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tapi, dia punya sistemnya. Dengan itu, ada kemungkinan kekuatannya masih bisa terus bertambah tanpa batas. Jadi bagaimana jika dia mengikuti jejak orang banyak dan berusaha mendapatkan kursi Dewa Abadi? Bukan berarti hal itu akan membatasi jalan yang bisa diambil oleh Your Truly di kemudian hari. Lin Fan meraih kursi Dewa Abadi itu dengan tangannya. Ayo, kamu benar-benar akan mengikuti jejak orang banyak sekarang. Lin Fan tidak ingin berpikir terlalu banyak lagi. Karena keadaan sudah seperti ini, dia bisa dengan santai mendapatkan tempat duduknya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Lin Fan. Seolah-olah kursi Dewa Abadi emas yang berkilauan di kehampaan itu menolaknya. Ia melesat ke kedalaman kehampaan seolah ingin menjauh darinya sejauh mungkin. Sepertinya ada kekuatan misterius yang menarik kursi Dewa Abadi, mencegahnya mendapatkan kondisi Dewa Abadi yang sebenarnya. Astaga, apakah mereka benar-benar meremehkanmu? Pada saat ini, Lin Fan marah ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan meraih kursi Dewa Abadi itu. Semakin mereka tidak ingin milikmu sesungguhnya mendapatkannya, semakin dia ingin mendapatkannya. Berderak, kekosongan itu meledak ketika dua kekuatan ledakan meledak, saling menarik satu sama lain. Cek, mereka terlalu menindasku. Lin Fan benar-benar gusar saat ini. Menggunakan telapak tangannya untuk membelah, dia membelah langit dan bumi. Tidak peduli apa, dia harus menyeret kursi Dewa Abadi ini ke bawah. Kekuatan yang tak terbatas dan tak terbatas itu memblokir serangan Lin Fan sepenuhnya. Benang tipis misterius melilit kursi Dewa Abadi dan menariknya dengan marah. Sepertinya inilah alasan mengapa makhluk dari ribuan ras tidak bisa mendapatkan kursi Dewa Abadi ini. Saat mereka naik level, kursi Dewa Abadi akan muncul. Namun, benda itu ditarik oleh suatu kekuatan misterius yang menolak membiarkan mereka mengambilnya. Jadi, apa yang bisa mereka lakukan? Cek, ini saat yang paling kritis, namun kamu menolak membiarkan milikmu melambung tinggi. Milikmu benar-benar akan mendatangimu. Yang kuno, kejam, Dewa Iblis, datang dan bantu aku. Tarik kursi Dewa Abadi terkutuk ini dengan paksa. Lin Fan sangat marah. Di saat yang sama, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah keberadaan yang tidak diketahui tidak menyangka bahwa makhluk hidup yang naik level kali ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Bab 847, Kesadaran Menurun. Jumlah kursi Dewa Abadi telah lama ditentukan sebagai jumlah yang tetap. Jumlahnya akan selamanya dibatasi menjadi 12. Namun, semua itu akan sia-sia. Karena bos kita ingin mendapatkan kursi Dewa Abadi sekarang, beraninya mereka menghentikannya. Bahkan jika kita harus merebutnya, kita akan mengambil satu kembali untuk bos kita. Kaisar Iblis berteriak. Benar, memangnya kenapa kalau itu adalah aturan langit dan bumi? Bukannya kita takut akan hal itu? Kekuatan tak terbatas dari yang kuno berubah menjadi tali yang ditarik keluar dari kursi Dewa Abadi. Ayo kita lawan saja mereka. Hanya 12. Itu bahkan tidak cukup untuk masuk ke sela-sela gigiku. Lin Fan berteriak. Sama seperti itu, 4 makhluk kuat sedang berjuang untuk mendapatkan kursi Dewa Abadi itu. Ledakan. Serangkaian kilatan petir muncul. Setiap petir sepertinya mengandung kekuatan penghancur yang tak terkendali. Kurang ajar. Kita semua adalah makhluk abadi yang abadi, dan menurutmu beberapa petir sudah cukup bagimu untuk bertindak begitu berani. Yang kuno membuka mulutnya dan menelan beberapa petir. Itu tidak menyakiti atau mencakarnya, tidak ada perasaan sama sekali tentang hal itu. 3 makhluk yang paling kuat dan setengah makhluk yang paling kuat. Kekuatan tindakan mereka tidak bisa diremehkan. Dan begitu saja, mereka sejajar dengan keberadaan yang mengendalikan kursi Dewa Abadi dari hal yang tidak diketahui. Untuk sesaat, tidak ada pihak yang mengalah karena mereka hanya mengeluarkan energi mereka dengan canggung di sana. Lin Fan berteriak saat auranya bergemuruh dengan serangan telapak tangan raksasa yang menghantam surga, dapatkan di sini. Ledakan. Lin Fan meraih kursi Dewa Abadi itu dengan satu tangan, menyebabkan seluruh dunia gemetar karenanya. Ini adalah perampokan, benar-benar perampokan. Keberadaan dalam hal yang tidak diketahui mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Bagi makhluk dari ribuan ras, setiap kali salah satu dari mereka naik level ke tingkat surgawi tingkat 10, dia akan melepaskan kursi Dewa Abadi. Namun kenyataannya, ini hanya agar mereka dapat melihat dan mengenali bagaimana tahta Dewa Abadi akan selalu berada di langit namun berada di luar jangkauan mereka. Mereka hanya bisa menginginkannya dengan mata mereka. Tapi, situasi saat ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka bahwa makhluk-makhluk kasar ini ternyata sangat tidak beradab, dan akan merebutnya dengan paksa. Kamu lebih baik lepaskan. Jika tidak, suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu sangat buruk bahkan orang tuamu tidak akan mengakui kamu. Sementara kedua belah pihak hanya mengeluarkan kekuatan mereka tanpa henti, ada batas kesabaran Lin Fan. Menunjuk ke surga, dia meledak, memarahi dengan marah.
Ledakan, ledakan. Mendengar hinaan Lin Fan, keberadaan yang tidak diketahui hanya bisa mengirimkan beberapa petir sebagai bentuk protes terhadap kata-katanya. Sialan, tidak peduli apapun dirimu, tidak membiarkan wajahmu naik berarti kamu tidak memberikan wajahmu. Dan, karena kamu tidak memberikan wajahmu, maka wajahmu tidak perlu berdiri atas kesopanan denganmu. Semangat Bigra, bergegaslah dan lihatlah omong kosong macam apa yang mengadu domba mereka dengan Yang Mulia. Lin Fan melambai dan melepaskan Spirit of Bigra. Seketika, kabut tebal muncul dan menutupi seluruh dunia. Ia melewati kursi Dewa Abadi secara langsung dan terus naik. Berderak. Namun pada saat ini, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Kursi Dewa Abadi yang mengeluarkan kekuatan tak terbatas tiba-tiba mengeluarkan suara retakan saat beberapa retakan muncul. Tidak mungkin kan? Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub. Pok, dan begitu saja, kursi Dewa Abadi meledak tepat di depan wajah Lin Fan. Serangkaian kilauan esensi berkilauan tersebar dari langit sebelum menghilang seluruhnya. Kudus, Lin Fan meneriakkan apa yang dia pikirkan. Setelah berjuang selama setengah hari, hanya ini yang dia punya. Astaga, untuk menolak milikmu yang sebenarnya mendapatkan kursi Dewa Abadi, kamu akan menghancurkannya. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu dengan menjadi biadab kali ini. Tapi, benih dendam ini ditaburkan di antara kita sekarang. Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Karena kursi Dewa Abadi sudah rusak, apalagi yang bisa dia katakan. Saat kursi Dewa Abadi rusak, dunia kembali normal. Namun, pemerataan harus dilanjutkan. Ding, selamat atas naik level ke tingkat surgawi ilahi 10, kondisi Dewa Abadi. Keadaan budidaya, surgawi tingkat 10, keadaan Dewa Abadi. Semu. Poin pengalaman, 0/6 juta. Sebaliknya, panel informasi yang dipersonalisasi ini membuat Lin Fan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Tak disangka di akhir, akan ada tek, sudo. Ini terlalu menipu. Namun, Lin Fan bisa merasakan perbedaan besar antara kekuatannya. Kekuatannya sendiri telah meningkat selangkah demi selangkah, mencapai titik di mana dia tidak pernah bisa mencapainya di masa lalu. Kekuatan tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah satu kepalan tangannya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Dan pada saat ini, serangkaian suara aneh muncul dari segala arah. Raja Manusia Sialan, seseorang sedang membicarakan dia. Meskipun nama itu keluar dari mulut orang lain, dia bisa merasakannya dengan hatinya. Apakah ini kemampuan yang dia peroleh setelah mencapai tingkat surgawi tingkat 10? Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Seutas kesadarannya melesat keluar dan menuju ke arah itu. Akhirnya, 5 makhluk tertinggi dari ras kuno memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lagi. Raja Manusia Sialan ini, salah satu makhluk tertinggi ingin mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba berkerut. Tidak kusangka untaian kesadaran Lin Fan ini akan tiba di sini. Sepertinya jika seseorang terus berdoa, doanya pasti terkabul. Semakin kuat, semakin mereka bisa merasakan hubungan ini. Siapa di sana? Beraninya kamu mengirimkan kesadaranmu ke sini. Sang Maha Tinggi membentak dengan keras. Oh, jadi, 5 makhluk terbesarmu yang tersisa itulah yang merindukanku saat ini. Yang Mulia mengira sesuatu yang besar telah terjadi, jadi aku memutuskan untuk datang melihatnya. Saat kesadaran Lin Fan turun, bahkan jika dia dihadapkan dengan 5 makhluk tertinggi ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegugupan sama sekali. Utmos Being Desolate, untuk berpikir bahwa kamu akan berada di sini. Dulu ketika kamu datang mengunjungi Yang Mulia, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa dan lari begitu saja? Mungkinkah kamu berlari ke sini untuk mencari bala bantuan? Lin Fan memandang Desolate dan tidak bisa menahan tawa. Raja Manusia Sialan, kamu sudah mendapatkan kursi Dewa Abadi. Salah satu makhluk tertinggi bertanya dengan suara dingin. Tidak, dia belum melakukannya. Meskipun tingkat kultivasinya adalah tingkat surgawi ilahi tingkat 10, dia tidak berhasil mendapatkan kursi Dewa Abadi. Hahaha, siapapun yang tidak memiliki kursi Dewa Abadi hanyalah seekor semut. Makhluk Utmos lainnya tertawa terbahak-bahak. Huff, beraninya kamu mengirimkan kesadaranmu ke sini. Tetaplah di sini. Makhluk yang paling sunyi segera menyerang, ingin menghancurkan Lin Fan menjadi debu. Tapi seketika, Lin Fan menunjukkan dengan jarinya, menyebabkan kekosongan berubah menjadi cermin yang retak sebagian demi sebagian, menghilangkan kekuatan makhluk yang paling sunyi dengan segera. Astaga, jangan bersikap kasar hanya saat melihatku. Meskipun Yang Mulia belum mendapatkan kursi Dewa Abadi, kekuatanku tidak jauh lebih lemah dari kalian. Lain kali kita bertemu, kalian sebaiknya membersihkan pantat kalian dan bersiap untuk Yang Mulia untuk menuai kalian. Lin Fan tertawa terbahak-bahak seolah semuanya berada dalam kendalinya. Oh, properti eksklusifku sudah sampai. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan otoritas yang tak ada habisnya terdengar dari kejauhan. Saat Lin Fan mendengar ini, dia menahan senyumnya. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Tidak kusangka kamu akan mencapai keadaan ini setelah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu bukanlah properti eksklusif permaisurimu di sini tanpa alasan. Begitu permaisurimu keluar dari tempat ini, aku pasti akan menganugerahimu dengan sebuah kunjungan yang bagus saat itu. Hahaha, tawa iblis ini membuat Lin Fan menggigil kedinginan. Seluruh pori-pori di tubuhnya tampak terbuka lebar. Ini adalah permaisuri air api.
Lin Fan tidak akan pernah melupakan pemandangan bertahun-tahun yang lalu itu. Itu merupakan penghinaan seumur hidup baginya karena didorong secara paksa oleh seorang gadis secara terbalik. Tidak hanya itu, dia harus berubah menjadi properti eksklusif pihak lain. Bagaimana Lin Fan bisa mentolerir hal seperti itu? Properti eksklusif permaisuri Anda, tunggu saja dengan sabar. Tunggu permaisuri Anda keluar dari tempat ini. Suara permaisuri air api terdengar sekali lagi seolah-olah dia baru saja bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan. Namun, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi dingin, tapi, aku harap kamu menjaga tubuhmu tetap murni selama ini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Saat Lin Fan mendengar ini, bulu kuduknya merinding. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menarik kembali kesadarannya ke dalam tubuh utamanya. Hahaha, tawa permaisuri air api menggelegar di seluruh markas ras kuno. Wajah 5 makhluk tertinggi saat ini sangat mengerikan. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum permaisuri air api melepaskan segelnya. Bab 848, lidah kecil itu semakin manis. Secara bertahap, perdamaian kembali ke dunia. Lin Fan sangat takut hingga bolanya terasa sedikit sakit. Dia telah mengikuti kesadarannya untuk melakukan suatu tindakan di depan 5 makhluk utmos. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh permaisuri air api. Sekarang setelah dia mencapai tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi, Lin Fan mulai menyadari betapa ganasnya permaisuri air api. Meskipun dia hanyalah makhluk dengan status dewa abadi semu, tingkat kekuatannya masih terus meningkat. Bahkan jika dia bertemu dengan makhluk tertinggi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan tidak seperti di masa lalu, ketika dia harus bertarung seumur hidupnya untuk mendapatkan kesempatan menang. Lin Fan melihat ke atas ke langit dan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Sepertinya dia harus bekerja keras mulai sekarang. Saat ini, selain kehendak surga, musuh terkuat adalah permaisuri air api. Pelacur ini sangat biadab. Jika dia dibiarkan keluar, hari-hari tragedinya akan tiba. Namun, dia bukan tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus melawan. Permaisuri air api ini ingin mempermainkan tubuhmu, benarkah? Bagaimana Yu Truli bisa memberinya kesempatan itu? Dia harus melakukan revolusi petani untuk membalikkan keadaan. Beraninya dia menyebut milikmu benar-benar properti eksklusifnya. Bukankah itu hanya penghinaan terhadap yang mulia? Jika kekuatannya meningkat sebanyak itu, saat permaisuri air api keluar, dia akan menekannya di bawahnya dan memberinya pelajaran kasar untuk mengajarinya apa sebenarnya pria itu. Sekarang Lin Fan telah menaruh tekad yang begitu besar di dalam hatinya, dia pasti akan berusaha mencapai tujuan ini. Apakah kamu sudah mendapatkan kursi Dewa Abadi? Permaisuri wanita bergegas mendekat. Wajahnya yang menakjubkan itu terlihat tergesa-gesa saat dia sangat ingin mengetahui jawabannya. Saya tidak mendapatkan kursi Dewa Abadi. Kursi Dewa Abadi telah dihancurkan. Jawab Lin Fan. Awalnya, menurut pendapat Lin Fan, dia adalah makhluk yang sangat memberontak. Tapi, tak disangka dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun kursi Dewa Abadi. Ini sungguh memalukan. Namun, permaisuri air api juga tidak mendapatkan kursi Dewa Abadi. Namun, kekuatannya bisa menguasai semua makhluk hidup. Jika wanita jalang itu pun bisa memiliki kekuatan itu, bukan berarti sistemmu tidak bisa melakukannya dengan baik, kan? Aku mengerti. Memang benar begitu. Ketika permaisuri wanita mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Dulu ketika dia naik level ke tingkat surgawi ilahi 10, kursi Dewa Abadi ada tepat di atas kepalanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan kursi Dewa Abadi semakin menjauh darinya. Dan hal ini terjadi pada ribuan ras di dunia Xian kuno. Dari kelihatannya, permaisuri wanita menyimpulkan bahwa pasti ada rencana besar di balik ini. Atau mungkin, kursi Dewa Abadi hanya dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak surga. Jika ribuan ras bisa memiliki makhluk berstatus Dewa Abadi tambahan yang memiliki kursi Dewa Abadi, ras kuno itu sudah lama hancur. Bagaimana lagi mereka bisa bertahan sampai sekarang? Justru karena tidak ada kursi Dewa Abadi tambahan, maka makhluk terbesar dari ras kuno bisa sekuat ini. Bagaimana kamu muncul di sini? Kembali ke dunia Xuan Huang, wanita jalang ini telah menjebaknya bolak-balik dengan sangat buruk. Oleh karena itu, saat itu, Lin Fan bersumpah bahwa begitu dia sampai di dunia atas dan menemukan permaisuri wanita, dia pasti akan menidurinya bolak-balik juga. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, untuk sesaat, Lin Fan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia menidurinya bolak-balik dan mengetahui kehamilannya secara tidak sengaja, dia harus memikul tanggung jawab, bukan? Permaisuri wanita memperhatikan bahwa cara Lin Fan memandangnya tampak agak aneh. Dia mengerutkan alisnya, merasakan firasat buruk tentang ini. Ini adalah kampung halaman Suaner. Raja berdaulat dari ras kuno datang untuk menyerang, dan permaisurimu membunuhnya, sehingga menyebabkan makhluk tertinggi tertarik ke sini. Jawab permaisuri wanita. Oh, jadi begitu. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melihat sosok yang tidak terlalu jauh di kejauhan dan bibirnya membentuk seringai. Ah, Suaner, kenapa kamu tidak meneleponku sekarang karena kamu bertemu denganku? Kupikir kamu sangat senang meneleponku saat itu. Lin Fan berkata dengan nada panjang yang menyiratkan, sambil melihat bocah cilik yang menundukkan kepalanya dan berdiri di sana. Dia terkikik di dalam hatinya. Suaner, kamu kenal Dewa Agung ini? Itu benar. Semua kawan kecil di sekitar Suaner bertanya dengan heran.
Di mata mereka, Dewa Agung ini terlalu kuat. Dia tidak hanya membunuh ras makhluk Utmos kuno, ketika makhluk Utmos lain telah turun sebelumnya, dia melarikan diri saat melihat Dewa Agung ini tanpa berani bertindak dengan berani sama sekali. Bagi semua anak muda yang hidup di bawah rezim ras kuno yang menindas, ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Orang ini adalah idola mutlak di hati mereka saat ini. Suaner berjalan dengan cepat sambil mengangkat wajah mungilnya yang lucu, dengan mata besar yang berlinang air mata. Kakak Kalin, apakah kamu ingin memukul Suaner? Melihat keadaan Suaner saat ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saat bocah ini masih muda, dia penuh tipu daya dan kejenakaan. Tapi kalau dilihat sekarang, dia sepertinya mendapat banyak teman baru. Bagaimana menurutmu? Lin Fan terkekeh dan membalikkan pertanyaannya. Permaisuri wanita berdiri di sana dengan canggung. Dia tahu bahwa Lin Fan mengacu pada apa yang terjadi 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, di mata permaisuri wanita, Lin Fan hanyalah seekor semut yang melayang di sekitar batas kematian. Siapa yang mengira bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yang singkat, ia akan berkembang menjadi kondisi yang begitu mempesona hingga membutakan mata banyak orang. Potensi ini, kemampuan ini, kekayaan ini, mereka praktis tak terkalahkan. Raja Lin, mari kita kembali ke desa dulu. Jika ada hal lain, kita akan membahasnya perlahan, bagus dan perlahan. Kata permaisuri wanita. Kakak Lin, sudah bertahun-tahun sejak aku tidak melihatmu. Suaner merindukanmu. Saat itu, Suaner tidak mau menyetujuinya. Tapi, Suaner diam-diam melirik gurunya. Maksudnya jelas, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuanku memaksaku. Permaisuri wanita terbatuk bersih. Tidak disangka muridnya ini akan mengkhianatinya. Hal ini membuatnya merasa sedikit sedih. Sekarang makhluk ras rubah baru saja lolos dari rahang kematian, mereka secara alami sangat menghormati Lin Fan. Terhadap makhluk kuat, makhluk ras rubah akan selalu menaruh rasa hormat. Dulu ketika Suaner dibawa pergi oleh permaisuri wanita, makhluk ras rubah sudah merasa bahwa mereka akan mendapat dukungan kuat sejak saat itu. Tapi kelihatannya, Raja Manusia Sialan ini tampaknya juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Suaner. Ini adalah sesuatu yang sangat menyegarkan bagi makhluk ras rubah. Dengan adanya makhluk kuat seperti itu, keselamatan ras rubah memiliki jaminan mulai sekarang. Pangkalan ras rubah berada di bawah tanah. Namun, ada formasi misterius yang menopangnya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa itu berada di bawah tanah karena ketika mereka mengangkat kepala, yang mereka lihat hanyalah langit biru cerah dan awan putih. Di dalam rumah, Kakak Lin, jangan marah sekarang. Suaner benar-benar merindukan Kakak Lin. Kata Suaner dengan lidah yang manis. Entah kenapa, bocah cilik ini telah belajar bagaimana bersikap genit. Dan lidahnya juga menjadi lebih manis. Dulu, dia akan memanggilnya paman. Sekarang, dia memanggilnya kakak. Sepertinya milikmu sesungguhnya harus semakin muda dari hari ke hari. Bocah cilik ini, sepertinya akhir-akhir ini kamu jadi semakin nakal. Semua kata-katamu praktis dilapisi gula dengan madu dan semakin manis. Ini teman-temanmu di sini, Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Saat Suaner mendengar ini, dia tersenyum manis. Ya, ini semua adalah teman yang dibuat Suaner saat menjelajah di luar. Senior, saya Zhang Tao dari ras tanduk. Seorang anak kecil yang mirip dengan Suaner tergagap dengan gugup. Senior, saya Tian Yu dari perlombaan sayap. Seorang gadis kecil yang terlihat cukup baik angkat bicara. Matanya yang cerah bersinar karena kagum. Di dalam hati Tian Yu ini, Dewa Agung di hadapannya adalah idolanya. Setelah itu, kawan-kawan kecil Suaner lainnya melakukan perkenalan. Lin Fan tahu bahwa meskipun beberapa dari kawan-kawan kecil ini memiliki potensi sampah yang cukup besar, mereka bertekad untuk mengadu domba ras kuno dengan kemauan keras dan tidak adanya rasa takut. Jika mereka pengecut, mereka tidak akan menemani Suaner sampai saat ini. Babak 849, dia akan meledak. Senior, akhir-akhir ini aku menemui hambatan dalam kultivasiku. Aku merasa seperti telah menyimpang dari jalan yang benar. Namun, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa melihat kemana aku pergi, salah. Wajah Zhang Tao menjadi pahit saat dia memandang Lin Fan dengan penuh berharap senior ini bisa memberinya 1 atau 2 petunjuk. Senior, aku sudah mencoba mengembangkan seni mistik ini akhir-akhir ini. Namun, aku tidak bisa memulainya. Bisakah kamu membantuku memeriksa dan melihat di mana letak masalahnya? Tian Yu mengepakkan sayapnya sedikit dan bertanya. Pada saat ini, Lin Fan sedang berdiri di tengah lapangan dan mengedipkan matanya kosong. Dia kemudian melihat ke arah Suaner yang menyeringai dan menyadari apa yang telah terjadi. Sialan, milikmu benar-benar ditipu oleh bocah ini lagi. Lin Fan mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Dia benar-benar mengira bocah nakal ini akan mengajaknya jalan-jalan. Tidak disangka akan menjadi seperti ini. Dalam ingatannya, Kakak Lin, bisakah kita jalan-jalan nanti? Aku sudah menyiapkan banyak sekali makanan enak. Selain itu, ada banyak tempat indah di sekitar kampung halaman Suaner. Terhadap permintaan kecil Suaner ini, Lin Fan tentu saja tidak akan menolak. Lagi pula, dia telah membunuh selama bertahun-tahun. Merupakan ide bagus untuk sesekali duduk dan bersantai. Ketika Lin Fan pertama kali tiba di tempat jalan-jalan, dia meratap sejenak. Ini benar-benar pemandangan yang indah untuk disaksikan. Tapi,
Perasaan ini tidak bertahan lama ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sekelompok kawan kecil Suaner datang sebelum Lin Fan. Pada awalnya, Lin Fan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan ini. Namun seiring berjalannya waktu, kawan-kawan kecil ini mulai melatih dan membina wajahnya. Beberapa dari mereka menampilkan seni bela diri mereka. Namun ketika mereka sudah setengah jalan dalam pertunjukan, seolah-olah mereka menemui beberapa kesulitan dan terhenti. Beberapa dari mereka mencoba menerobos di depan Lin Fan. Tapi mereka mencoba sampai wajah mereka benar-benar memerah, dan bahkan tidak mampu menerobos. Menurut Lin Fan, kawan-kawan kecil Suaner ini bertingkah agak aneh, bukan? Bukankah mereka di sini untuk jalan-jalan? Mengapa mereka berkultivasi? Namun, melihat ketekunan generasi muda, Lin Fan tentu saja merasa berbesar hati juga. Ketika dia melihat seseorang mengalami kesulitan dalam menampilkan seni bela diri tertentu, Lin Fan mau tidak mau angkat bicara untuk mengingatkannya. Tapi, setelah Lin Fan selesai menunjuk orang pertama, segalanya mulai menjadi sedikit kacau. Senior, apa yang harus saya lakukan mengenai ini? Benar, senior, bisakah Anda menunjukkan jalannya kepada kami? Tolong. Tiba-tiba, Lin Fan mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok teman kecil ini. Melihat semua tatapan lapar mereka, Lin Fan merasa jengkel. Bukannya dia bisa menolaknya sekarang, bukan? Ketika Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah Suaner, dia menemukannya terkikik-kikik di sudut yang sepi. Rupanya semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Bocah ini, Lin Fan memelototi Suaner. Brengsek, dia seharusnya tahu. Bagaimana dia bisa begitu baik hati mengajaknya jalan-jalan. Sepertinya dia ada di sini untuk mengajar secara gratis. Kakak Lin, kumohon, kawan-kawan kecilku ini benar-benar kagum padamu. Dan, mereka juga tidak memiliki guru untuk membimbing mereka. Mereka telah berkultivasi sendiri selama ini. Karena itu, mereka pasti menderita cukup banyak selama ini. Sebagai idola Suaner yang paling kuat dan terhebat, kamu pasti akan membantu Suaner, benar? Hubungan antara Suaner dan kawan-kawan kecil ini juga terkadang berliku. Namun, justru karena itulah ikatan antar individu menjadi semakin kuat dan erat. Ini juga merupakan kawan kecil yang bisa dia percayakan hidupnya. Di hadapan hal-hal manis dari Suaner, bagaimana Lin Fan bisa menanggapinya? Dan kalaupun dia bisa, dengan apa dia bisa membalasnya? Fakta bahwa dia sudah mengatakannya seperti itu, jika dia tidak menyetujuinya, itu pasti akan menurunkan citranya. Baik-baik saja maka, akhirnya tidak punya pilihan lain, Lin Fan menganggukkan kepalanya dalam diam. Perjalanan ini telah berakhir saat Lin Fan menapaki jalan bimbingan. Tapi, Lin Fan benar-benar sangat menghormati beberapa teman kecil ini. Beberapa dari mereka cukup pintar. Bahkan tanpa bimbingannya sendiri, pencapaian mereka di masa depan juga tidak akan terlalu buruk. Dan sekarang setelah mereka bertemu dengan Yang Mulia, yang terkuat di seluruh dunia ini, pencapaian mereka pasti akan lebih tinggi lagi di masa depan. Ras kuno adalah musuh bersama yang membutuhkan ribuan ras untuk bertarung bersama melawannya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk melatih beberapa makhluk yang lebih kuat. Dan, karena teman-teman kecil ini memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Suaner, Lin Fan tentu saja dengan senang hati membantu. Mengingat indera Lin Fan yang sangat tajam, satu pandangan sekilas saja sudah cukup baginya untuk memeriksa latar belakang lengkap mereka. Oleh karena itu, ketika membimbing mereka, dia secara alami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa masalah sama sekali. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak benar. Seharusnya seperti ini. Kamu tidak akan bisa menerobos dengan cara ini karena fondasimu belum cukup dibangun. Bagus sekali, aku punya beberapa pil di sini. Keluarkan. Ini adalah keterampilan Yin Yang. Sebagai seorang gadis, apa yang kamu lakukan untuk mencoba mengembangkannya? Apakah kamu ingin berubah menjadi seorang trani? Bagus sekali, aku punya keterampilan di sini. Pergi dan pelajari ini sebagai gantinya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa suasana hati anak-anak kecil di sini sedang meledak saat ini. Menurut pendapat mereka, ini pasti merupakan keberuntungan yang telah mereka kembangkan selama beberapa kehidupan masa lalu agar mereka dapat menerima bimbingan dari Tuhan Yang Maha Besar. Jika orang lain mengetahui hal ini, bukankah mereka akan mati hanya karena rasa cemburu? Suaner, kami benar-benar harus mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena bantuanmu, bagaimana kami bisa menerima bimbingan dari senior ini? Semua kawan kecil yang baru saja menerima bimbingan berkerumun di sekitar Suaner dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui bimbingan senior, mereka mendapatkan banyak manfaat. Bukan apa-apa, kita semua adalah kawan kecil. Dan, Kakak Lin adalah orang yang sangat baik. Suaner melihat ke kejauhan. Kakak Lin, yang sedang membimbing rekan-rekan kecilnya saat ini, memiliki kilatan berkilau di matanya yang tampak seperti bintang saat ini. Dia sangat bangga saat ini. Senior, ada apa denganku? Aku merasa kekuatan di dalam tubuhku akan meledak keluar dari diriku. Pada saat ini, seorang kawan kecil yang sudah lama tidak mampu menerobos, tiba-tiba menyadari bahwa energi sejati di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Seolah-olah sungai yang mengalir deras mencoba keluar dari tubuhnya, menakuti anak kecil itu tanpa sadar. Ketika Suaner dan yang lainnya melihat hal ini, jantung mereka berdetak kencang saat mereka bergegas. Kakak Lin, ada apa dengan dia? Ketika Lin Fan melihat ini, dia sama terkejutnya. Ini tidak benar. Bukankah orang ini baru saja meminum satu pil? Mengapa tanda-tanda ini muncul?
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu hanya sebuah pil energi? Mengapa hal itu menyebabkan dia berada di ambang ledakan? Lin Fan melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berteriak, "Ayo! Astaga, aku telah mencampur adukan dan memberinya pil yang salah. Ini adalah pil 3 energi. Pantas saja dia tidak bisa menahannya. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Swanner dan yang lainnya bisa mengetahui pil apa itu? Namun, namanya saja sudah cukup bagi mereka untuk menebak bahwa itu pasti kuat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membantunya meningkatkan kondisi kultivasinya." Lin Fan menjawab dengan santai. Ada banyak pil di Lin Fan yang pada dasarnya semuanya dicuri dari orang lain. Sudah lama sekali sejak dia tidak mengolah pil apapun sendiri. Alasan utamanya adalah tidak ada pil yang dibudidayakan yang berguna sama sekali. Dan, bahkan jika dia meletuskannya sendiri, dia tidak akan menambahkan banyak poin pengalaman. Oleh karena itu, bukankah sia-sia jika mengolahnya dari kiri ke kanan? Sedangkan untuk pil 3 energi ini, itu adalah pil yang dibutuhkan Lin Fan untuk menstabilkan kekuatannya ketika dia memasuki kondisi budidaya surgawi ilahi. Keadaan budidaya kawan kecil ini di sini hanyalah tingkat surgawi yang lebih rendah. Jika dia tidak mendapat bimbingan dari makhluk kuat setelah meminum pil ini, dia mungkin benar-benar meledak. Lin Fan menggunakan jarinya untuk mengetuk kepala anak kecil ini. Gelombang energi mengalir langsung ke tubuhnya, menekan kekuatan mengamuk yang merajalela di tubuhnya saat ini. Dan, yang mengejutkan Swanner dan yang lainnya adalah kondisi kultivasi orang ini benar-benar meroket di depan wajah mereka. Tingkat menengah surgawi yang terpencil. Tingkat atas surgawi yang terpencil. Budidaya penuh surgawi yang terpencil. Ini. Pada saat ini, Swanner dan yang lainnya benar-benar tercengang. Lompatan lurus 3 level. Bukankah itu terlalu menakutkan? Baiklah, sudah beres sekarang. Jangan gugup, tidak apa-apa. Lin Fan bertepuk tangan ke atas dan ke bawah, menyiratkan bahwa itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Swanner dan yang lainnya, hal ini tidak terjadi sama sekali. Hal ini terlalu eksplosif. Ini terlalu mengejutkan. Babak 850, tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Kondisi budidayanya meningkat begitu saja. Kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Rekan-rekan kecil Swan sudah lama terpana. Hal ini terutama ketika mereka melihat bagaimana kondisi kultivasi kawan kecil mereka itu melonjak seperti roket. Mereka tidak bisa lagi tetap stabil. Selangkah demi selangkah, mereka dengan susah payah, tanpa henti, rajin, perlahan, dan tanpa kenal lelah meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak ingin secara tidak sengaja menyimpang dari jalan yang benar dan menjadi gila atau semacamnya. Tapi, lihat apa yang terjadi sekarang. Kawan kecil mereka itu benar-benar melonjak begitu saja. Dan, itu adalah kenaikan langsung ke surga, tanpa keraguan sama sekali. Bahkan anak kecil, yang kondisi budidayanya meningkat, sama terkejutnya pada saat ini. Aku berada dalam kondisi kultivasi penuh surgawi yang sunyi seperti itu. Huo Dong mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Benar, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun atau apapun? Tapi, itu juga tidak benar. Aku baru saja memeriksamu secara menyeluruh. Kamu tampak baik-baik saja. Melihat ekspresi wajah anak kecil ini, Lin Fan berpikir ada sesuatu yang salah. Emosi Huo Dong saat ini seolah-olah dia baru saja menaiki roller coaster dan tidak mampu menenangkan sarafnya untuk waktu yang sangat lama. Potensinya bisa dibilang rata-rata. Agar dia bisa mencapai kondisi kultivasi ini, dia telah menanggung cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat dia mencapai kondisi budidaya tingkat rendah surgawi desolate, dia merasa seolah-olah dia telah menggunakan semua potensi bawaannya. Menuju jalannya sejak saat itu, dia tidak lagi memiliki banyak harapan. Jika dia ingin berkultivasi hingga mencapai kondisi kultivasi penuh surgawi desolate, itu mungkin mustahil baginya kecuali dia menemui suatu pertemuan atau semacamnya. Namun saat ini, paling lama hanya dalam beberapa detik, kondisi budidayanya telah melonjak hingga ke kondisi budidaya penuh surgawi desolate. Jika kabar ini tersebar, itu akan mengejutkan banyak orang. Gedebuk. Pada saat ini, Huo Dong berlutut di hadapan Lin Fan. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, sepertinya sebagian besar dia akan menganggap Lin Fan sebagai satu-satunya idolanya selama sisa hidupnya mulai saat ini. Terima kasih atas bantuan Anda senior. Terima kasih atas bantuan Anda senior. Sepanjang hidupnya, Huo Dong tidak pernah sujud kepada siapapun. Tapi saat ini, dia sangat yakin. Senior sebelum dia ini bukanlah manusia. Ini adalah dewa. Di dunia suci kuno, peningkatan kondisi budidaya masih merupakan sesuatu yang harus sangat diwaspadai. Hal itu karena akan mengakibatkan ketidakstabilan akar budidaya seseorang. Namun, bahkan pada titik ini, Huo Dong tidak menyadari ada yang salah dengan tubuhnya. Seolah-olah setiap kondisi kultivasi telah dinaiki olehnya sendiri, sampai ke kondisi kultivasi penuh ini. Apa yang kamu lakukan? Sebagai laki-laki, kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Akulah yang memberimu pil yang salah tadi. Itu masalahku. Oleh karena itu, akulah yang telah berbuat salah padamu. Kegembiraan dalam berkultivasi bukanlah tentang kondisi kultivasi siapa yang tertinggi. Ini adalah rasa kepuasan yang didapat seseorang setelah menanggung semua kesulitan.
Dan tanpa mengintip sedikit pun, saya membawa kondisi kultivasi Anda hingga ke kondisi kultivasi penuh surgawi desolate, menyebabkan Anda kehilangan semua kegembiraan dalam prosesnya. Tapi, hanya beruntung bahwa tidak ada harga yang lebih besar untuk dibayar. Lin Fan menyesali dengan menyesal. Tidak, tolong jangan katakan itu, senior. Kebaikan senior akan menjadi sesuatu yang akan diingat secara mendalam oleh anak muda ini di dalam hatinya. Huo Dong menjawab dengan emosional saat ini. Bagaimana mungkin Huo Dong tidak emosional saat ini? Meskipun kondisi kultivasi penuh surgawi yang terpencil bukanlah kondisi kultivasi yang sangat tinggi, dia masih bisa dianggap sebagai makhluk kuat yang cukup baik. Bahkan ras Legatus kuno tidak memiliki tingkat kultivasi sebesar ini. Dulu ketika mereka bertemu dengan ras Legatus kuno, mereka hanya bisa nyahlah. Tapi saat ini, Huo Dong punya peluang melawannya. Hais, syukurlah, aku hanya salah mengambil pil energi 3 kali lipat sebelumnya. Jika aku melewatkan sedikit lebih jauh dan mengambil pil Raja Pelangi sebagai gantinya, kondisi kultivasimu mungkin akan melonjak sampai ke tingkat surgawi ilahi, level 4, keadaan abadi. Pada saat itu akan menjadi penurunan besar dalam kebahagiaan jalur kultivasimu. Tapi untungnya, saya tidak memahaminya. Itulah hikmah dari kesalahan ini. Lin Fan berkata dengan sedikit keraguan di dalam hatinya. Hal tentang kultivasi ini sangat besar. Perasaan setiap kondisi kultivasi adalah pengalaman tersendiri. Jika bukan karena pengalaman ini, apa arti dari berkultivasi? Sama seperti Lin Fan sendiri, yang telah menaiki setiap langkahnya dengan menebang monster. Betapa indahnya perasaan itu. Ketika kawan-kawan kecil Suaner mendengar kata-kata itu, mereka benar-benar bingung. Apa maksudnya? Memikirkan bahwa melompati 3 kondisi kultivasi sekaligus tidaklah cukup, bahkan ada pil yang bisa melompat hingga ke tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi abadi. Ini, yakin, semua orang benar-benar yakin dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Saat Huo Dong mendengar kata-kata ini, dia tampak sedikit kecewa. Mengapa senior tidak melakukan kesalahan sejak awal? Jika dia melakukannya, Huo Dong akan bersedia untuk dinaikkan ke tingkat surgawi tingkat 4. Namun, ketika memikirkan tentang apa yang baru saja diperolehnya, Huo Dong merasa sudah mendapat manfaat darinya. Jika bukan karena senior, Tuhan tahu kapan dia bisa benar-benar meningkatkan kondisi kultivasinya sendiri menjadi kultivasi penuh surgawi yang terpencil sendirian. Senior, keterampilan yang kamu berikan padaku tadi. Seorang bocah nakal angkat bicara. Dia telah membaca buku keterampilan itu sebelumnya. Namun, dia merasa itu agak mendalam. Mengingat kondisi dan pengalaman kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengetahui efek membingungkan apa yang dapat dihasilkan oleh keterampilan tersebut. Namun menurutnya, keahlian apapun yang diberikan senior pastilah sesuatu yang luar biasa. Meskipun demikian, akan lebih baik baginya untuk mengklarifikasi hal-hal pada saat ini. Setidaknya, dia bisa merasakan arah dalam hatinya. Oh, keterampilan itu. Coba kupikirkan. Oh, benar. Aku mendapatkannya setelah membunuh Utmos Bengsein. Itu adalah keterampilan terbaik yang hanya diperuntukkan bagi wanita. Setelah kamu mengembangkannya hingga mencapai puncaknya dan memasuki Dao, kekuatan itu akan menjadi milikmu, dapat diproduksi akan cukup baik. Tidak banyak masalah dengan proses budidaya pada tahap awal juga. Lin Fan menjawab setelah mengingatnya sejenak. Ini adalah keterampilan yang bahkan tidak bisa diganggu oleh Lin Fan. Dia awalnya ingin membuangnya. Tapi, dia memikirkannya dan berpikir mungkin ada kegunaannya di masa depan. Dari kelihatannya, itu memang mempunyai tujuan tertentu saat ini. Saat bocah nakal itu mendengarnya, seluruh wajahnya membeku. Keterampilan yang dia peroleh setelah membunuh Utmos Bengsein. Ini adalah sesuatu yang terlalu menakutkan baginya. Keterampilan apapun yang disimpan oleh Yang Maha Kuasa tidak mungkin lemah, bukan? Ini, Kakak Lin, aku mendengar bahwa meningkatkan kondisi kultivasi seseorang secara paksa akan menyebabkan semacam dampak terhadap jalannya di masa depan, bukan? Suaner tahu bahwa Lin Fan sangat kuat. Tapi, dia tidak mengira dia akan sekuat ini. Meskipun tuannya adalah permaisuri wanita, dia tidak memiliki kemampuan hebat yang sama. Ya, memang ada masalah itu. Lin Fan menganggukkan kepalanya, menyetujui pendapat Suaner. Senior, tidak apa-apa. Aku sudah sangat puas. Huo Dong menyatakan dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Dia berpikir bahwa senior di sini merasa bersalah atas kenyataan bahwa akar kultivasinya mungkin tidak stabil karena peningkatan kondisi kultivasinya yang kuat ini. Namun, bagi Huo Dong, jika bukan karena seniornya telah meningkatkan kondisi kultivasinya, mungkin akan sulit baginya untuk berkultivasi ke kondisi ini bahkan jika itu membutuhkan waktu seumur hidupnya. Peningkatan kondisi kultivasi seseorang pasti akan menimbulkan masalah. Namun, bagi mereka yang menghadapi masalah, itu karena mereka sendirilah yang kurang dalam kekuatan fisiknya. Jangan khawatir tentang itu. Kapan saya meningkatkan kekuatan Anda, saya telah lama menstabilkan akar kultivasi Anda bersamanya. Pasti tidak akan ada masalah. Lin Fan menjawab dengan tenang sebelum melihat Suaner. Dari siapa kamu mendengar ini? Suaner tercengang. Untuk sesaat, dia terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia telah mendengarnya dari gurunya? Dia kemudian bertingkah bodoh, Suaner sudah lupa. Jauh di kejauhan, permaisuri wanita terlihat gelisah. Dia telah mendengar percakapan itu. Meskipun dia merasa tidak enak tentang hal itu, dia tidak bisa mengatakan apapun tentang hal itu.
Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Namun, bagaimana semuanya terdengar salah melalui penjelasan Lin Fan. Namun, setidaknya Swanner memiliki pemikiran untuk melindungi gurunya. Baiklah, kalian semua telah bekerja keras. Dengan itu, aku akan memberikan kalian banyak berkah. Lin Fan terkekeh. Dia kemudian merentangkan jari-jarinya dan merangkul semua orang di sekitarnya. Permaisuri wanita bingung, tidak tahu apa yang coba dilakukan Lin Fan. Tapi tiba-tiba, dia terperangah. Segala sesuatu di hadapannya tampak begitu nyata. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.